Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti Dr. Manahim Ali ya. Beliau merupakan ahli filologi ya. Jadi penelitiannya sudah cukup banyak ya, dan sudah cukup akurat ya. Karena beliau meneliti dengan seksama. Marilah kita ikuti yang berhubungan dengan penelitian tentang Ba'alawi di Indonesia. Mari kita itu ya bersama ya. Selamat mengikuti. Kita tidak memahami syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini bukan persoalan kita sekedar percaya, beriman, kemudian titik, selesai. Bukan itu. Kita ini sekarang hidup di era modern. Maka membahas nasab Nabi Muhammad SAW yang mengaku sebagai Nabi itu harus bisa diklarifikasi dan diverifikasi dari dokumen yang sezaman dan dokumen eksternal. Karena kalau sekedar dokumen internal cukup kita imani, cukup kita percaya, selesai. Apakah itu yang menjadi cara beriman kita? Tentu menjadi tanda tanya besar. Itulah sebabnya dalam mengkaji mengenai nasab Nabi SAW ataupun nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, itu sebenarnya ada kesejajaran dalam pembuktiannya. Perlu dokumen sezaman, perlu dokumen eksternal. Bicara mengenai nasab-nasab yang lain, termasuk nasab dari Trah Wali Songo juga sama. Ya. Jadi kita ini tidak berpihak kepada siapapun. Kalau seandainya ya, ini kita fair buka data. Kalau seandainya nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah menjadi tokoh kunci, tidak terverifikasi dengan naskah sezaman dan naskah eksternal, maka cukup diimani dan tidak perlu dibawa ke ruang publik, apalagi dalam konteks kapitalisasi nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Graha Mu'alaf, Edi Praetno dan Menachem Ali Official. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita mengadakan kajian, dan seperti biasa kita saat ini masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini malam Maulid Nabi Ustadz. Ya, besok tanggal 28 September 2023 ini adalah hari Maulid Nabi. Sebagai umat muslim, tentunya kita bersyukur atas kehadiran Nabi Muhammad SAW tampil di muka bumi ini membawa risalah yang sangat luar biasa. Dan untuk pembahasan kali ini, karena kita kemarin ini kayaknya ada sambungan dari yang kemarin Ustaz ya. Kalau kemarin kita membahas tuduhan Nabi Muhammad itu tidak nyambung ke Nabi Ismail. Ternyata kemarin kita sudah buka data, bahkan ada dokumen-dokumen eksternal, bahkan sejaman yang ditulis bahkan oleh orang Kristen waktu itu yang menyebut konsisten ya, konsistensi, ada kehadiran, ada konsistensi hubungan, dan itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu bukan tokoh fiktif tetapi memang tokoh historis dan nyata. Dan banyak di para viewer, para follower ini salah sangka ya. Dikiranya kemarin kita membahas Nabi Muhammad itu seperti kita membahas nasab kemarin, seperti kita bandingkan, karena kita kemarin kan membandingkan dengan nasabnya Ba'alawi. Karena Pak Ali sudah menyebutkan Nabi Muhammad dari bukti-bukti ini, itu buktinya dia membalik kata, karena ada YouTuber-YouTuber di sana menuduh kita kalau membandingkan nasabnya Ba'alawi, harusnya yang dipakai juga kepada nasabnya Nabi Muhammad yang menyambung ke Ismail. Itu dia mungkin disangkakan harus urut dan dokumennya harus ada gitu. Mungkin Pak Ali bisa menjawab dulu soal ini. Ya, baik. Kalau kita cermati dari hasil diskusi yang ada di medsos, dari semua lapisan, baik dari kalangan yang pro tesisnya Kiai Imad ataupun yang kontra dengan tesisnya Kiai Imad,
nampaknya pembahasan nasab mengenai kaum Ba'alawi itu belum selesai. Ya. Tapi sebenarnya ya, yang kita bahas itu urgennya itu bukan pada nasab Ba'alawi saja, tapi nasab dalam konteks umum. Ya. Kita akan mempelajari nasab itu sebenarnya bagian dari keberislaman kita. Karena yang menjadi pangkal pembahasan itu adalah nasab Nabi Muhammad SAW, dan seorang Muslim harus paham itu. Jadi kita belajar nasab itu apakah penting? Sangat penting. Mau nasab ditujukan kepada siapapun, itu adalah tambahan informasi yang bisa dikaji bersama. Tapi berkaitan dengan pembahasan nasab Nabi Muhammad SAW, itu justru menjadi pilar utama dalam keberislaman kita. Jadi kalau ada orang bertanya, tidak penting belajar nasab, itu sesuatu yang keliru. Karena kalau kita tidak tahu nasab Nabi Muhammad SAW dalam konteks kajian akademik, maka sebenarnya kita tidak memahami syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini bukan persoalan kita sekedar percaya, beriman, kemudian titik, selesai. Bukan itu. Kita ini sekarang hidup di era modern. Maka membahas nasab Nabi Muhammad SAW yang mengaku sebagai Nabi, itu harus bisa diklarifikasi dan diverifikasi dari dokumen yang sezaman dan dokumen eksternal. Karena kalau sekedar dokumen internal, cukup kita imani, cukup kita percaya, selesai. Apakah itu yang menjadi cara beriman kita? Tentu menjadi tanda tanya besar. Itulah sebabnya dalam mengkaji mengenai nasab Nabi SAW ataupun nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi, itu sebenarnya ada kesejajaran dalam pembuktiannya. Perlu dokumen sezaman, perlu dokumen eksternal. Bicara mengenai nasab-nasab yang lain, termasuk nasab dari Trah Wali Songo juga sama. Ya. Jadi kita ini tidak berpihak kepada siapapun. Kalau seandainya ya, ini kita fair buka data. Kalau seandainya nasab Ba'alawi, maksudnya nasab Ubaidillah menjadi tokoh kunci, tidak terverifikasi dengan naskah sezaman dan naskah eksternal, maka cukup diimani dan tidak perlu dibawa ke ruang publik, apalagi dalam konteks kapitalisasi nasab. Begitu juga kalau Trah Wali Songo, ada tokoh kuncinya yang kemudian tidak bisa terverifikasi dalam konteks naskah sezaman, dokumen yang sezaman, ataupun dokumen eksternal, cukup itu diimani dan tidak perlu adanya kapitalisasi nasab. Fair kita bicara. Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Jadi, jangan sampai ada framing bahwa kita ini berpihak pada salah satu kelompok. Kebanyakan orang-orang ini nggak paham apa yang kita bicarakan. Iya kan? Mereka ini sebetulnya memframing kita ini sebagai orang yang tidak cerdas. Kita ini basisnya pada data kan, selama ini kita diskusi. Iya kan? Nah, karena ini berkaitan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW. Mau tidak mau kita mengaku sebagai Muslim, sekali lagi, siapapun yang mengaku sebagai Muslim harus belajar secara nalar, bukan sekedar iman, ya, bukan sekedar keyakinan, harus belajar secara nalar, secara akademik, untuk semakin menguatkan iman kita ketika kita membawa persoalan nasab Nabi SAW dalam konteks di luar tradisi Islam. Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah bisa diverifikasi? Nah, itu yang penting. Kemarin kita sudah menyajikan 2 data. Apakah Pak Ali malam hari ini mau menyajikan data yang lain mungkin? Iya, saya akan berikan data bahwa ada orang yang nyinyir ya. Tahu nyinyir Pak ini? Seakan-akan tidak mungkin data sezaman pada era Nabi Muhammad SAW itu bisa ditemukan.
Mungkin maksudnya untuk mencari pembenaran bahwa naskah sezaman itu tidak ada. Padahal kalau seandainya naskah sezaman, dokumen sezaman, apakah itu datanya berupa inskripsi ataupun berupa manuskrip atau apapun saja, tidak bisa ditemukan, maka nasab Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa dikatakan otentik, hanya merupakan klaim sepihak. Tapi masalahnya, semua data sudah kita sajikan kemarin. Nah, malam ini kita akan mencoba mengobok-obok. Saya gunakan istilah lebih gampang dipahami. Kita akan mengobok-obok dokumen sumber-sumber Kristen. Itu sangat signifikan. Saya ulangi lagi. Dokumen Kristen sebagai sumber utama, itu sangat signifikan untuk dipelajari oleh siapapun dalam hal melacak nasab Nabi SAW. Artinya dia bukan tokoh fiktif, itu tokoh historis. Sebelum ke sana, Pak Ali, karena di luaran juga menuduh kita ngapain juga pakai dokumen-dokumen Kristen. Nah, sebetulnya ini pendengar ini harus paham ya. Karena apa? Karena kita ini membahas masalah nasab Nabi, itu tidak lepas daripada kitab pertama adalah agama yang paling tertua adalah Yahudi, kedua Kristen, dan kitab Yahudi ini kitabnya diwariskan ke Kristen juga yang di Perjanjian Lama. Mau tidak mau, kita kalau membahas masalah nasabnya Nabi Muhammad, kan ada hubungannya dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sementara dokumen dari Nabi Ibrahim itu yang pertama kali yang pegang kan orang-orang Yahudi, tulisan Ibrani ya. Kemudian diturunkan kepada orang-orang Kristen, dan diteruskan oleh romo-romo, pastor dan sebagainya, dan para bishop yang paling tertua itu ya. Kemarin Pak Ali bahkan ada tampilkan foto-fotonya kemarin. Jadi para pendengar, para viewer, tolong dipahami di sini kalau Pak Ali bilang dokumen dari orang-orang Kristen, bukannya kita ini mendukung orang-orang Kristen, pro Kristen, tidak, tetapi kita ini berbicara masalah data. Dan data tidak mengenal agama. Apapun itu netral kita. Yang penting data, mau dari Yahudi, dari agama Kristen, bahkan kapan hari kita bahas juga data dari Syiah pun bisa dibahas. Bahkan data dari Hindu ada. Bahkan data dari Hindu kemarin juga dibongkar, data dari Hindu. Silakan Balik. Silakan. Ya, begini. Jadi kalau kita membahas nasab Nabi Muhammad SAW dari dokumen atau sumber-sumber Kristen, itu memang benar-benar sangat-sangat signifikan. Saya tidak berkata sangat signifikan, tapi sangat-sangat-sangat signifikan. Berarti sangat penting, sangat urgent. Kenapa? Dokumen-dokumen Kristen sebagai sumber otentik itu ternyata ditulis itu relatif sezaman dengan peristiwa. Maksudnya relatif sezaman dengan sang tokoh Nabi Muhammad yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang bukan tokoh fiktif, tapi tokoh historis. Dan dokumen ini kita tidak bicara mengenai dokumen Islam. Eksternal. Bukan berarti dokumen Islam tidak penting ya. Ada. Dokumen Islam itu sudah mencatat, sudah lengkap. Tapi itu kan klaim kita, klaim sebagai seorang Muslim. Dan itu dokumen internal. Tidak bisa diverifikasi dengan dokumen eksternal, maka ini hanya sekedar klaim sepihak. Maka perlu menghadirkan data di luar dokumen Islam, khususnya dokumen yang sezaman dengan peristiwa atau sezaman dengan sang tokoh yang katanya itu mengaku sebagai nabi yang benar. Maka perlu adanya riset bersama. Ya. Nah, kita yang akan coba soroti itu memang menjadi bukti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang namanya tercatat pada abad ke-7, Pak Edi. Namanya ada dokumen. Ada dokumennya. Coba ya bisa tampilkan di situ ya namanya. Nah ini coba. Ya, perhatikan. Ini yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya.
Dan ini menjadi buku daras karena dokumennya itu sebetulnya ini Pak Edi. Abad keberapa ini? Abad ke-7. Jadi abad ke-7 Masehi ini aslinya ditulis dalam bahasa Armenia. Pak Edi tahu bahasa Armenia itu di mana? Di kawasan dekat Turki. Ya, antara Turki, Azerbaijan, ada negara yang sekarang disebut negara Armenia. Dalam bahasa Armenia. Dan itu mayoritas sampai sekarang itu Kristen Ortodoks. Jadi bukan Kristen Jawi Wetan. Kalau Kristen Jawi Wetan ini Indonesia. Muncul era sekarang ya. Tapi ini era Kristen Ortodoks, era Kristen purba. Ya, sangat-sangat purba. Makanya ada gereja Armenia, yaitu Kristen purba. Ini dokumen abad ke-7 Masehi. Coba perhatikan Pak Edi. Ini yang sudah dilatinkan ya, yang ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Perhatikan di sini. Saya terjemahkan saja ya, supaya langsung para netizen atau para pemirsa memahami. Pada masa ini ada seorang dari kalangan mereka, ya. Salah satu di antara mereka itu ada seorang laki-laki dari antara keturunan Ismail yang bernama Muhammad. Jadi pada abad ke-7 sudah tertulis nama Muhammad. Pertanyaannya sekarang, Nabi Muhammad SAW itu meninggal tahun berapa? 632 Masehi. Itu dokumen abad keberapa? 7 ya. Abad ke-7. Ya. Jadi, abad ke-7 Masehi, Nabi SAW wafat tahun 632 Masehi. Dokumen abad ke-7 dalam bahasa Armenia sudah mencatat salah satu di antara keturunan Ismail itu ada yang bernama Muhammad. Ya kan? Namanya Muhammad. Dan ini kaitannya dengan pengajaran sang tokoh yang bernama Muhammad itu merujuk pada pengajaran keagamaan iman Abraham. Disebutkan. Ya, disebutkan di situ. Meskipun ya teks bahasa Armenia ini tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Ya. Tetapi minimal ada pengakuan bahwa tokoh ini tokoh historis Dari Ismail yang mengajarkan mengenai iman Abraham yang bertabrakan atau berseberangan dengan iman Kristiani. Jadi ini selain dokumen sezaman, juga dokumen eksternal, Pak Edi. ya. Jadi kalau dalam Al-Quran tertulis nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajar, karena apa? Dokumen internal. Tapi kalau ini dokumen eksternal, apalagi dokumen yang sezaman, ini baru menyebut nama Muhammad, nama tokohnya. Ada juga yang tidak menyebut nama tokoh, tapi hanya gelarnya saja. Ya. Tapi gelarnya itu langsung menohok pada pribadi yang dimaksud, sang nabi itu, atau sang nabi palsu itu. Ya. Nah, coba lihat pada teks yang ditulis oleh ini ya. Sebentar. Mungkin yang satunya Pak ini. Doktrina Yakubi mungkin. Ini Pak ini. Doktrina Yakubi bukan. Ini nih yang sebelah kiri. Oke. Nah, jadi ini dokumen Doktrina Yakubi yang sebetulnya manuskripnya ini sudah diteliti dengan menggunakan karbon C14 atau radiokarbon. Ya. Ada terminum aquem, ada terminum aquo. Kalau Pak Edi tidak paham atau pemirsa tidak paham, itu ada namanya batas awal, tarikh awal dan tarikh akhir. Karena kalau menggunakan bahan kimia itu tidak bisa fix tahun sekian, tidak bisa. Hanya ada batas awal, batas akhir, ya. Dan itu antara tahun 632 sampai 634. 634 sampai 636 kalau tidak keliru ya. Jadi kalau ini dokumen 634, sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal tahun 632. Berarti selisihnya hanya berapa tahun? Hanya 2 tahun
Pak Edi harus ingat, 2 tahun, bukan 2 abad, ya. 2 tahun. Kalau 2 abad, itu jaraknya sangat jauh, Pak Edi. Sama seperti yang digugat oleh Kiai Imad itu ya, Kiai Imaduddin, berkaitan dengan tokoh Ubaidillah, yang jaraknya itu bukan 2 abad, tapi 5 abad lebih. 500 tahun. Nah, ini bukan 2 abad, Pak Edi, tapi 2 tahun. Berarti Sangat pendek. ini dokumen yang sangat dekat dengan peristiwa, sangat dekat dengan sang tokoh. Ya, hanya selisih 2 tahun. Tapi perhatikan di sini ada kode istilah yang dipakai, otiho propetes anefane erhomenos metaton sarakenon. Maksudnya apa? Ho propetes kemarin sudah saya jelaskan. Kalau ada ho berarti itu sama dengan the. Misalnya the book berarti buku yang itu. Berarti sudah pasti kan? Kalau a book, ya sebuah buku yang mana? Ya tidak tahu, pokoknya sebuah buku. Tapi di sini bukan propetes, bukan sekedar nabi, tapi ho propetes, nabi yang itu. Sudah pasti. Jadi ini tokoh historis, bukan sekedar tokoh yang mengawang-awang, yang tidak jelas, tapi ini sangat-sangat jelas. Oke? Makanya disapa dengan gelarnya ho propetes, sang nabi itu. Ane pani erhomenos metaton sarakenon, yang berasal dari keturunan atau kalangan Sarasen. Oke? Pertanyaannya sekarang, Sarasen itu apa? Nah, butuh penjelasan, Pak Edi. Ya. Intinya apa? Ada seorang nabi, ada orang yang mengaku sebagai nabi, berarti ini tokoh historis, ya. Mengenai diakui sebagai nabi atau tidak sebagai nabi itu urusan kedua. Tapi yang paling mendasar adalah ini tokoh historis yang mengaku sebagai nabi yang berasal dari kalangan kaum Sarasen. Muncul dari tengah-tengah kaum Sarasen. Pertanyaannya sekarang, Sarasen itu apa? Kalau kita mengkaji dari kalangan apologet Kristen, kalangan polemikus Kristen, Sarasen itu diartikan apa? Kaum perampok. Dalilnya apa? Dalilnya mengatakan bahwa Sarasen itu bukan istilah bahasa Yunani, tapi istilah bahasa Arab yang diyunanikan. Jadi bahasa Arab yang diyunanikan. Dari kata Arab apa? Dari kata sarrokun. Sarrokun itu bisa bermakna pencuri, bisa bermakna perampok. Nah, kalau diartikan pencuri atau perampok, berarti sang nabi itu muncul dari tengah-tengah keturunan kaum perampok atau muncul dari tengah-tengah kaum keturunan pencuri. Kira-kira semakin jelas tidak itu pemahamannya? Kok dituduh pencuri, kenapa itu? Ya karena diasumsikan berasal dari kata sarrokun. Dan biasanya begitu, diartikan begitu. Jadi ini tidak ada kaitan dengan keturunan Ismail, tidak ada kaitan dengan keturunan Hajar, tidak ada kaitan dengan keturunan Abraham melalui Ismail, tapi keturunan kaum perampok. Karena mereka orang-orang nomaden yang selalu merampok kelompok lain. Ini tuduhan dari mereka. Ini tuduhan orang-orang yang mengasumsikan bahwa istilah Sarasen berasal dari kata sarrokun. Arti harfiahnya dalam bahasa Arab kaum perampok atau kaum pencuri. Kira-kira pembahasan seperti ini kita bisa bantah tidak? Kalau kita bisa bantah, harus menghadirkan dokumen yang sezaman. Bagaimana teks yang ditulis tahun 634 ini? Dokumen sezamannya apa? Iya kan? Karena dokumen ini kan ditulis tahun 634 Masehi. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam 632 meninggal tahun 632 Masehi. Ini kan relatif sezaman. Oke? Dokumen yang lain apa yang bisa menjustifikasi bahwa istilah Sarasen itu bukan bermakna sarrokun, kaum perampok atau kaum pencuri, tapi merujuk pada kaum keturunan Ismail. Dokumennya apa? Kan begitu. Iya kan?
Tahu maksud saya Pak Ya, Edi? betul. Maksudnya dokumen eksternalnya ya? Nah, ini karena tuduhan dari orang-orang yang memang kalau dari orang Kristen pasti dia kan tidak suka dengan orang-orang Islam. Ya. Dianggap nabi palsu lah, dianggap nabi keturunan kaum perampok. lah, iya. Apalagi ada tuduhan dari keledai liar lah, Ya. seperti itu ya. Makanya kita perlu dokumen sezaman, Ya. dokumen eksternal. Untuk Ingat, menjawab ini. dua kata kunci Pak Edi, Harus ada dua. dokumen sezaman dan dokumen Eksternal. Apa ada ini, Wali? Ada. Nah, coba lihat dokumen yang ditulis oleh seorang uskup, ya, uskup yang hidup pada saat Nabi masih hidup. Iya. Uskup Isidoro Epsifile namanya. Isidore Epsifile. Coba yang dokumen tulisan. agak coklat. Ada tulisan itu ya. Ada. Yang tadi. Oke. Sekarang ya. Nah, perhatikan di sini dulu. Coba, ini saya berikan catatan supaya paham. Jadi, ada Bapak Gereja Patristik kan, namanya. Ya, gereja patristik itu gereja, bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja yang hidup hampir sezaman dengan murid-muridnya Yesus Kristus. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi ini murid-muridnya Yesus Kristus. Langsung Ya. Sekali lagi, murid-muridnya Yesus Kristus. Jadi secara sanad keilmuan itu dekat. Ya. Kemudian tokoh ini salah satunya adalah Eusebius. Ini seorang sejarawan gereja paling awal. Kalau kita ini, kitab tarikh yang paling awal apa? Kita, tradisi Islam. Kitab tarikh yang paling awal berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kitab sirah ya. Sirah. Kalau kitab tarikh ya tarikh At-Tabari misalnya. Iya. Tapi kalau kitab sirah ya sirah Ibnu Ishaq. Iya. Nah, ini menulis juga mengenai salah satu dokumen yang disebut Historia Ecclesia, sejarah gereja. Sejarah gereja. Historia Ecclesia. Itu Santo Eusebius. Kemudian Santo Jerome. Santo Jerome juga masuk kategori patristik. Kemudian setelah Santo Jerome, ya, yang hidup pada abad ke-4, dilanjutkan oleh Uskup Isidore of Seville. Perhatikan, Uskup Isidore of Seville itu lahir tahun 560 sampai 636 Masehi. Berarti abad keberapa ini? 7 juga. Abad ke-7 ya. Abad ke-7. 560 sampai 636 ya. Coba bandingkan dengan tahun kelahiran dan tahun wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita ini tahun lahirnya 571 Masehi, meninggal tahun 632 Masehi. Intinya, sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Uskup Isidore of Seville sudah dilahirkan. Sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, wafat, Uskup Isidore of Seville masih hidup. Masih hidup berapa tahun? 4 tahun. Masih hidup 4 tahun kemudian. Berarti tokoh yang bernama Uskup Isidore of Seville itu hidup sezaman dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Sezaman. Perhatikan ya, sezaman. Apa yang tertulis di buku beliau? Buku beliau judulnya adalah Etimologia. Dalam bahasa Latin dia tulis. Apa yang tertulis itu? Nah, perhatikan di sini. Ini karyanya. Judulnya adalah Liber Etimologia. Agak kesana Pak Edi. Yang saya kasih tanda, yang ada tanda panah, dibesarkan aja. Nah, di sini tertulis Pak Edi, agak besar. Agak ke sini. Oke. Ini tertulis Ismail, ya. Ismail, ini cara bacanya Ismail Pak Edi. Huruf S itu seperti huruf F ya. Ismail Fili Abraham aku Ismailit Quinux corrupto
nomine Sarakeni kuasi asara. Nah, di sini jelas kan? Saya ulangi lagi. Ismail fili Abrahama kui Ismailit. Ismail anak Ibrahim yang kemudian disapa dengan sebutan Ismailit kui nux corruptum nomine Sarakeni kuasi Sara. Dia disapa dengan sebutan Sarakeni merujuk pada tokoh yang bernama Sara. Oh, Jelas di sini. Jadi Sarakeni itu kuasi Asara. Maksudnya nama itu dinisbatkan secara keliru kepada tokoh yang bernama Sara. Artinya sebetulnya Ismail itu bukan anak kandung Sara, tapi dinisbatkan kepada Sara. Makanya disebut Sarakeni. Ya. Jadi meskipun Ismail itu bukan keturunan kandung dari Sayyidah Saro, tapi dia dikenal sebagai Sarakeni. Dari mana itu? Ini perspektif Kristiani, Pak Edi. Lihat Pak Edi di kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2. Coba cek. Kejadian. Kitab Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ayat 2. Kejadian pasal 1. 16. Oh, pasal 16. 16 ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 2 ini ya. Coba baca. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Nah, oke. Ayat 1 dan ayat 2 dari kitab Kejadian pasal 16 itu memberikan informasi ya bahwa Hagar itu memiliki sesuatu dalam keluarga besar Abraham. Memiliki apa? Status. Ya. Statusnya apa? Sebagai Istri ya. istri Abraham. Kalau di sini diterjemahkan hamba ya. Kalau dalam bahasa Ibrani sebetulnya teks aslinya sifhat. Sifhat. Sifhat itu bukan hamba, tapi mitra dalam keluarga. Kalau disebut mitra dalam keluarga, berarti Asisten gitu mungkin asisten ya. rumah tangga, Iya, asisten ya, gitu ya. yang dipercaya oleh Sarah. Iya, Sarai. Nah, Sarah posisinya waktu itu tidak bisa memberikan putra bagi Abraham. Maka dalam konteks hukum Hammurabi pada masa Abraham, maka kebijaksanaan Sarah adalah memberikan Hajar, Siti Hajar kepada Abraham untuk dinikahi. Dari beliau nanti, dari Hajar itu melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Dan nanti Ismail ini akan diakukan. Tahu diakukan? Iya, anak angkat. Dinisbatkan kepada Sarah. Makanya Sarah berkata, oleh karena dia aku nanti punya keturunan. Berarti dalam konteks masa purba, Ismail itu memiliki dua status. Status anak biologis dan status sebagai anak yuridis. Kalau dia statusnya anak biologis, itu anak dari perempuan yang bernama Hajar. Kalau dia statusnya sebagai anak yuridis, secara hukum, maka dia adalah anaknya Sarah. Itulah sebabnya Sarah berkata, oleh karena dia, maksudnya oleh karena Hajar, aku akan punya keturunan. Dianggap beliau ini putranya Sarah. Coba lihat tuh ayat yang kedua, coba baca. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku ini, mungkin oleh dialah. Maksudnya siapa? Mungkin oleh Hajar maksudnya, aku dapat memperoleh seorang anak. Jelas kan? Berarti ini konteksnya adalah anak yuridis. Statusnya anak yuridis. Itulah sebabnya Ismail juga disebut sebagai Sarakeni. Sarakeni. Nah, coba kembali ke teks yang tadi. Tulisan dari
Isidore of Seville, Uskup Isidore of Seville. Dari penegasan Uskup Isidore of Seville yang sezaman hidupnya dengan Nabi Muhammad SAW, itu kan berarti rekaman kolektif pada eranya, ya, rekaman kolektif. Bahkan rekaman kolektif ini ada sanad dengan Santo Yerum yang hidup pada abad sebelumnya. Ada sanad dengan Eusebius yang hidup pada abad ketiga sampai ke Yesus. Dan ini berarti kalau bahasa para pengkaji ilmu nasab itu suhrah wal istifadah. Ya kan? Sudah suhrah wal istifadah, bahwa istilah Sarakeni itu merujuk pada nama Sarah, bukan merujuk pada kaum perampok atau kaum pencuri. Yang tuduhan pertama tadi. Iya kan? Ini dokumen yang sezaman dan eksternal, Pak Edi. Jadi kalau kita membantah orang, ya, yang menuduh begini dan begitu, cukup hadirkan dokumen sezaman dan dokumen eksternal yang menjawab pertanyaan tadi itu, ya. Iya. Jadi jelas di sini istilah Sarakeni itu kuasi asara. Jadi ada kaitan dengan nama Sarah. Itulah sebabnya namanya nanti itu disebut Sarakeni. Dan di sini ditegaskan, ya, selain disebut Sarakeni kuasi asara, disebut juga Agareni, Agar, keturunan disapa dengan sebutan Agareni, putra dari Agar. Ya. Jadi Ismail itu punya statusnya dua. Ya. Keturunan Hagar, juga keturunan Sarah. Keturunan Hagar secara biologis, keturunan Sarah secara yuridis. Ya. Ini bahasa apa ini, Pak? Ini bahasa Latin, Pak Edi. Ini bahasa Latin. Tapi aslinya dia nulis bahasa Latin. Bahasa Latin. Ini aslinya masih manuskrip asli. Manuskrip. Ini manuskrip, Pak Edi. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Silakan kalau yang tidak ngerti bahasa Latin bisa membaca versi bahasa Inggrisnya. Diterbitkan oleh Cambridge University Press. Sudah diterbitkan. Bukan kampus ecek-ecek, Pak Edi. Ini kampus yang terkenal